Oke sobat semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang materi peluang ya. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari di sini, diantaranya tentang kaidah atau aturan pencacah. Yang kedua, peluang kejadian dan frekuensi harapan, dan yang ketiga adalah peluang kejadian majmuk. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai dari yang pertama. Jangan lupa untuk memperhatikan betul-betul materi yang akan kita pelajari di sini. Kalaupun misalkan nanti ada yang mungkin terlalu cepat atau mungkin belum paham, silakan bisa diulang kembali, diputar kembali videonya, karena untuk mengakses ini akan lebih mudah ya, waktunya bisa kapanpun. Jadi tidak terbatas oleh waktu seperti halnya pada saat belajar di kelas ya. Untuk video pembelajaran melalui jarak jauh ini bisa diakses kapanpun, bisa diulang-ulang berkali-kali. Jadi jangan sampai tidak membuka, apalagi tidak membuka ya. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang kaidah atau aturan pencacah. Kaidah atau aturan pencacah adalah cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu percobaan. Adapun kaidah pencacah meliputi aturan perkalian, permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Perhatikan di sini, jika suatu tempat dapat diisi dengan N1 cara berbeda, tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai tempat ke K dapat diisi dengan NK cara, maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia dapat dihitung dengan rumus N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah NK. Nah, ini mungkin masih membingungkan ya. Untuk itu kita langsung saja ke contoh ya. Di sini ada sebuah contoh real. Misalkan di sini ada Andi yang memiliki 3 kaos yang berwarna merah, kemudian putih dan hitam, 2 celana panjang berwarna biru dan hitam, serta 3 pasang sepatu dengan merek Adidas, Iker, dan New Era. Ada berapa seragam ataupun kostum yang dapat dibentuk dari gabungan kaos, celana, dan sepatu Andi? Nah, untuk menyelesaikan ini sebetulnya mudah saja, kita tinggal menggunakan aturan perkalian. Namun di sini akan saya jelaskan setahap demi setahap agar kalian itu bisa memahami persoalannya. Oke, untuk lebih jelasnya dari pemasaran ini bisa kita sajikan dalam sebuah tabel. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Untuk yang pertama tentang kaos, di sini ada 3 pilihan. Untuk kaos kita kasih kode K ya. Kaos merah dengan kode KM, kaos putih KP, kaos hitam KH. Kode ini dibuat agar kita memudahkan untuk penulisan pada proses berikutnya. Kemudian celana kita kasih kode C, celana biru CB, celana hitam CH. Kemudian untuk sepatu di sini ada 3 pilihan ya, sepatu Adidas SA, sepatu Iker SE, dan sepatu New Era SN. Nah, untuk menentukan banyaknya seragam ataupun kostum yang bisa dibentuk oleh Andi, kita bisa menggunakan diagram pohon ya. Itu akan memudahkan, ataupun kalau misalkan sudah dibuat dalam bentuk tabel seperti ini juga bisa ya. Kita tinggal urutkan satu persatu seperti berikut ya. Untuk yang pertama kita mulai dari kaos merah, kemudian celana biru, yang ketiga sepatunya adalah sepatu Adidas
ya. Ini KM, CB, dan SA. Kaos merah, celana biru, sepatu Adidas. Kemudian kostum yang kedua, nah di sini hanya berganti sepatu saja ya. Kaos merah, celana biru, sepatu Iker, KM, CB, SE. Yang ketiga, kaos merah, celana biru, sepatu New Era. Kemudian berikutnya, nah, kita beralih ke celana hitam ya. Kaosnya masih sama, kaos merah, celana hitam, sepatu Adidas. Kaos merah, celana hitam, sepatu Iker. Kaos merah, celana hitam, sepatu New Era. Berikutnya kita beranjak ke kaos putih. Kaos putih, celana biru, sepatu Adidas. Kaos putih, celana hitam, kaos putih, celana biru, sepatu Iker. Yang berikutnya kaos putih, celana biru, sepatu New Era. Kemudian selanjutnya kaos putih, celana hitam, sepatu Adidas. Kaos putih, celana hitam, sepatu Iker. Kaos putih, celana hitam, sepatu New Era. Kemudian kita beranjak ke kaos hitam. Kaos hitam, celana biru, sepatu Adidas. Kaos hitam, celana biru, sepatu Iker. Kaos hitam, celana biru, sepatu New Era. Oke, mungkin semua sudah memahami dan sudah bisa. Nah, semuanya sampai seluruhnya ya, kita hitung satu persatu, kita cacah satu persatu, akan didapat seperti ini. Jadi kalau kita hitung seluruhnya ada berapa ini? Nah, total ada 18 seragam atau kostum yang bisa dipakai oleh Andi. Nah, 18 cara ini akan dapat dengan mudah kita peroleh tanpa harus mencacah satu persatu ya, dengan menggunakan aturan perkalian. Perhatikan langkahnya ya. Di sini untuk kaos ya, kita misalkan sebagai N1. Karena ada 3 pilihan, maka di sini N1 sama dengan 3. Celana kita misalkan N2. Karena ada 2 pilihan, maka N2 di sini 2. Kemudian sepatu kita misalkan N3. Karena ada 3 pilihan, maka di sini N3 adalah 3. Nah, banyaknya kostum atau seragam yang bisa digunakan Andi dapat dengan mudah kita peroleh dengan cara mengkalikan N1 kali N2 dikali N3. Nah, sehingga kita dapatkan 18 cara ataupun kostum yang bisa digunakan Andi. Nah, ini akan lebih cepat dengan menggunakan aturan perkalian daripada kita mencacah satu persatu seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita beranjak pada materi berikutnya. Contoh yang kedua ya. Terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Berapa bilangan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut lebih besar dari 200? Nah, untuk menentukan, kita lihat di sini lebih besar dari 200, otomatis di sini angkanya terdiri dari 3. Ya, yang pertama angka ratusan, yang kedua angka puluhan, dan angka satuan. Seperti ini. Kemudian untuk angka ratusan, nah, karena di sini yang diminta adalah lebih besar dari 200,
maka untuk ratusan hanya bisa kita isi dengan angka 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi di sini untuk ratusan hanya ada 5 pilihan. Kenapa? Karena angka 1 itu tidak bisa. Kalau di sini 1, otomatis angka yang terbentuk itu kurang dari 200. Nah, jadi di sini hanya ada 5 pilihan, kita tulis di sini 5. Kemudian pada puluhan di sini bebas ya. Hanya saja di sini ada keterangan ya, angka harus berlainan dengan yang pertama. Artinya apa? Misalkan di sini sudah saya isi dengan angka 3, maka angka 3 di sini untuk yang sudah saya tulis pada ratusan tidak boleh ditulis kembali pada angka puluhan. Otomatis kalau di sini sudah terpakai 1, maka di sini akan terkurangi ya. Kalau di sini 5, maka di sini 4, seperti itu ya. Namun tadi karena ada angka 1 yang tidak bisa masuk sini, maka di sini yang harusnya 4 menjadi 5. Nah, jadi pada puluhan bisa kita isi dengan angka 1 dan angka 2 sampai 6 selain yang ditulis pada ratusan. Jadi di sini 1, nah, dari 2 sampai 6 di sini ada 5 yang terpakai 1, 4 ya. Dari 2 sampai 6 di sini hanya 4 yang bisa masuk pada angka puluhan ditambah angka 1 ini, sehingga di sini ada 5 pilihan. Kemudian untuk yang terakhir, untuk angka satuan, karena sudah dipakai 2 angka ya, yang pertama pada ratusan, yang kedua pada puluhan, maka pada angka satuan hanya ada tinggal 4 pilihan yang bisa kita tuliskan di sini, sehingga di sini bisa ditulis 4. Nah, setelah kita bisa menentukan pada masing-masing ratusan, puluhan, dan satuan, proses selanjutnya tinggal kita gunakan aturan perkalian untuk menentukan ya, berapa bilangan yang bisa dibentuk. Oke. Nah, untuk yang ratusan tadi ada 5 pilihan, puluhan N2 ini ada 5, dan untuk yang satuan N3 di sini ada 4. Tinggal kita hitung banyaknya bilangan, berarti N1 dikali N2 dikali N3, 5 dikali 5 dikali 4, sehingga di sini kita peroleh 200 bilangan. Oh, sorry kok 200 100 ya, 25 kali 4. Oh, ini salah ini. Oh, enggak apa-apa, ngantuk ini ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi permutasi, kita bahas dulu tentang faktorial, karena pada faktorial di sini akan dipakai pada pembahasan permutasi. Oke, kita lanjut untuk faktorial. N faktorial yang dinotasikan dengan N, kemudian dikasih seperti tanda seru atau tanda pentung gitu ya, itu penulisannya. N faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai N. Jadi secara umum bisa dituliskan N faktorial sama dengan N dikali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dikali N kurangi 3 dikali dan seterusnya sampai diperoleh 3 kali 2 kali 1 ya, sampai seterusnya, sampai yang terakhir adalah perkalian dengan 1. Ini urut ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk faktorial, 0 faktorial ini bukan 0 tapi bernilai 1. Nah, ini mudah saja ya. Kita kasih contoh yang pertama, misalkan 3 faktorial, berarti di sini tinggal kita hitung 3 dikali 2 dikali 1 ya, dimulai dari angka 3 ya. Terus perkalian dengan angka berikutnya yang dikurangi 1 sampai yang terakhir adalah 1 ya.
3 kali 2 kali 1 kita peroleh sama dengan 6. Berikutnya, misalkan di sini 5 faktorial, berarti di sini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, tinggal kita hitung 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Oke, mudah sekali ya untuk faktorial. Saya yakin kalian semua bisa. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi permutasi. Permutasi adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Beberapa di antara permutasi, ya, macam permutasi yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang sama, permutasi dari unsur yang berbeda, yang ketiga adalah permutasi siklis. Nah, ini ada berbeda dengan kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutan. Ya, kita perhatikan di sini, kalau pada permutasi di sini memperhatikan urutan, pada kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk materi permutasi akan kita bahas lebih lanjut, namun sebelumnya akan saya sajikan ya, kesamaan dan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Karena untuk mengenali suatu konsep ataupun dalam matematika ya, materi tentang matematika, kita tidak hanya cukup memahami ciri-cirinya saja mungkin, tapi kita harus bisa membedakan. Sebagai contoh, misalkan di sini ketika kita dipertemukan dengan dua orang yang kembar, misalkan dua orang kembar, yang satu bernama A, yang satu bernama B. Hari ini kita dipertemukan dengan A, kita tunjukkan, ini loh si A. Oke, saya lihat, saya paham, saya kenal. Esok harinya kita dipertemukan dengan si B. Saya ketemu, saya kenal si B. Apakah kita sampai situ kita benar-benar mengenal dia? Belum tentu. Nah, ternyata ketika esok harinya si A dan si B datang bersamaan, mana yang A, mana yang B? Ternyata kita tidak bisa membedakan. Nah, kalau kita belum bisa membedakan, berarti kita belum mengenal sepenuhnya ya. Jadi di samping kita harus tahu cirinya, kita juga harus tahu perbedaan dengan yang lain itu seperti apa. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Ini kendaraannya luar biasa suaranya ya, tapi tidak apa-apa, masih jelas suara saya. Oke, nah perhatikan di sini ada sebuah contoh. Terdapat 3 huruf A, B, dan C, akan disusun permutasi dan kombinasi 2 huruf dari huruf tersebut. Nah, bagaimana hasilnya? Yang permutasi seperti apa, yang kombinasi seperti apa, kita lihat. Nah, untuk permutasi 2 huruf dari huruf A, B, C, kita lihat di sini susunannya AB, AC, BC, BA, CA, CB. Jadi untuk permutasi di sini ada 6 susunan. Perhatikan, di sini ada AB, kemudian di sini ada BA. Ya, AB dan BA dianggapnya berbeda, dianggapnya susunan yang berbeda. Makanya di sini disebutkan memperhatikan urutan. Ya. Berbeda dengan kombinasi. Kita lihat kombinasi 2 huruf dari huruf A, B, dan C. Di sini hanya AB, AC, dan BC. Bagaimana dengan BA? Nah, AB dan BA pada kombinasi ini dianggapnya satu susunan. Ya, asalkan terdiri dari huruf yang sama, entah mana yang di depan, mana yang di belakang, itu tidak diperhatikan atau diabaikan. Makanya di sini hanya ada 3 susunan. Nah, kalau kita lihat otomatis antara permutasi dengan kombinasi jelas lebih banyak permutasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di
Sini ada beberapa contoh kasus. Kita akan lihat apakah masuk dalam kategori permutasi ataukah kombinasi. Untuk yang pertama, tentukan banyak susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, kalau seperti ini, maka ini masuk dalam kasus permutasi karena susunannya itu diperhatikan. Ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah kasus permutasi. Kemudian yang kedua, dari 8 siswa akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara kelas. Ini apakah permutasi atau kombinasi? Nah, kalau ada kata-kata ketua, sekretaris, dan bendahara, maka jelas susunannya, urutannya itu diperhatikan. Tidak mungkin yang jadi ketua ya dibolak-balik ya. Yang dapat suara banyak yang harusnya ketua jadi bendahara, kan nggak mungkin. Jadi ini jelas kasus permutasi. Nah, berbeda kalau di sana hanya disebutkan misalkan dari 8 siswa akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas. Nah, kalau tidak disebutkan ketua, sekretaris, bendahara, maka itu bukan permutasi tapi masuk dalam kasus kombinasi. Itu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 3, dari 8 anak akan dipilih 5 orang sebagai pemain bola basket. Kira-kira urutannya diperhatikan tidak ini? Nah, kalau pemain basket masuk lapangan ya sudah, nggak diperhatikan mana yang di depan, mana yang di belakang, semuanya nyampur jadi satu. Jadi ini sudah jelas masuk dalam kombinasi ya. Kemudian seorang siswa diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang diberikan. Ketika kita memilih 6 soal itu, apakah urutannya diperhatikan ataukah sesuka-suka kita? Nah, otomatis 6 soal yang kita pilih itu urutannya tidak diperhatikan, maka ini masuk dalam kasus kombinasi. Untuk yang terakhir, suatu turnamen sepak bola diikuti 25 tim sepak bola, di mana setiap tim akan bertanding 1 kali dengan tim yang lain. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah. Nah, kalau pertandingan, apakah memperhatikan urutan? Nah, tentunya tidak. Maka di sini untuk yang ini juga masuk dalam kategori kasus kombinasi. Seperti halnya kasus orang berjabat tangan ya, yang berjabat tangan si A di kiri atau si B yang di kiri, itu tidak jadi masalah ya. Nggak ada orang berjabat tangan kemudian posisinya diganti, kamu yang sebelah sini, saya yang sebelah sana, gantian, saya yang sana, kamu yang sini, nggak ada itu ya. Maka ini adalah masuk dalam kategori kasus kombinasi. Oke, lanjut. Nah, kita kembali kepada materi permutasi. Untuk permutasi yang pertama yaitu permutasi dari unsur-unsur yang sama. Banyaknya permutasi n unsur dengan n1 unsur yang sama, n2 unsur yang sama, n3 unsur yang sama, dan nk unsur yang sama adalah. Nah, ini bagaimana? Perhatikan rumusnya. P n, n1, n2, n3 dan seterusnya sampai yang terakhir nk. Perhatikan, sama dengan n faktorial. Ini jumlah keseluruhannya, kemudian dibagi. Nah, ini unsur-unsur yang sama tinggal dikalikan. N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali dan seterusnya sampai yang terakhir NK faktorial. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, dari kata matematika di sini terdiri dari berapa huruf ini? N-nya. Nah, tinggal kita hitung matematika.
hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sehingga di sini n-nya ada 10. Kemudian ada beberapa huruf yang sama dari kata matematika. Yang pertama huruf M. Di sini M-nya ada 2, huruf A ada 3, dan huruf T ada 2. Ini ada unsur-unsur yang sama, yaitu huruf M, A, dan T. Nah, untuk menghitung banyaknya susunan yang bisa dibentuk, nah kita bisa menggunakan rumus permutasi dari unsur yang sama. Yuk kita lihat. Nah, Pn, N1, N2, N3, dan seterusnya sampai Nk sama dengan N faktorial dibagi N1 di faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali dan seterusnya sampai Nk faktorial. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk n-nya, nah kita tinggal masukkan yang diketahui. N-nya diganti 10, N1-nya 2. Nah, ini untuk M ya, huruf M. Kemudian N2-nya 3 untuk huruf A, dan yang terakhir N3-nya 2 ini untuk huruf T. Nah, di sini N faktorial, di sini 10 faktorial, N1-nya 2 faktorial, N2-nya 3 faktorial, dan N3-nya 2 faktorial. Nah, tinggal kita lanjutkan 10 faktorial. Nah, ini sesuai dengan konsep faktorial ya. 10 berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena di sini untuk mengefisienkan penulisan, maka di sini cukup sampai pada 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 diwakili oleh 3 faktorial. Kenapa? Karena nanti tinggal kita coret, karena di bawah di sini ada 3 faktorial ya. 3 faktorial kita coret. Nah, 2 faktorial itu 2 kali 1, hasilnya 2. Ini juga sama, 2 kali 1 2. 2 dikali 2 4, maka 4 bisa kita coret. Nah, sehingga yang tersisa adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Berapa hasilnya tinggal kita hitung ya. Nah, kalau kita hitung ketemu 151.200. Ini susunan yang bisa dibentuk dari kata matematika ya, susunan yang berbeda tentunya ya. Jadi banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika sebanyak 151.200 susunan. Banyak sekali ya. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk contoh yang pertama, nah, sepertinya tidak ada kesulitan ya, tinggal kita masukkan, ini mudah saja. Kita lanjut untuk permutasi yang kedua, permutasi dari unsur yang berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, atau ditulis atau dinotasikan dengan PNR atau NPR, adalah banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumusnya di sini perhatikan, P simbol permutasi ya, NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, contohnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan syarat bilangan tersebut tidak ada angka yang sama. Tentukan banyaknya susunan atau bilangan yang dapat dibentuk. Nah, di sini N-nya ada berapa ini? Nah, N-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian akan diambil ya, akan disusun bilangan terdiri dari 3 angka, maka di sini R-nya adalah 3 ya. Dari 6 akan kita ambil 3 saja. Nah, untuk permutasinya, nah,
tinggal kita masukkan ke rumus, n-nya tinggal diganti dengan 6, r-nya 3. Ini n faktorial 6 faktorial 6 ya, dikurangi 3 faktorial. 6 faktorial berarti di sini 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, yang di bawah 6 dikurangi 3 ketemu 3 ya, faktorial. Ya, karena sama-sama 3 faktorial, kemudian karena di sini operasinya terperkalian, maka bisa kita coret. Nah, kita peroleh 6 kali 5 kali 4, maka bisa kita hitung hasilnya adalah 120 ya. Jadi banyaknya susunan bilangan yang dapat dibentuk adalah 120 bilangan. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Mudah saja ya, untuk permutasi pada unsur yang berbeda. Oke, sekarang masuk pada contoh kedua. Banyaknya cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah. Ini berarti di sini n-nya adalah 5, kemudian yang diambil adalah 3 ya, sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kita lihat n-nya berarti tinggal kita ubah dengan 5, r-nya 3. Nah, yang di atas ini n faktorial kita ganti 5, n-nya 5 dikurangi r-nya adalah 3. Nah, maka di sini kita peroleh 5 kali 4 kali 3 kali 2. Di bawah juga 2 faktorial, maka bisa kita coret. Nah, kita peroleh 5 kali 4 kali 3. Nah, hasilnya adalah 5 kali 4 20, 20 kali 3 60 susunan atau 60 susunan pengurus ya. Nah, sampai sini mungkin sudah jelas semua ya untuk permutasi. Sekarang masuk pada permutasi siklis. Ini adalah bentuk permutasi yang ketiga atau yang terakhir. Banyaknya cara menyusun R unsur yang disusun secara melingkar. Ditulis P siklis ya. Notasinya P kurung siklis. NPR NP siklis ya. Ini N kurangi 1. Nah, mudah saja, N kurangi 1 faktorial. Ini hanya khusus untuk susunan yang bentuknya melingkar. Contoh, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anaknya yang akan duduk mengelilingi meja makan untuk makan siang bersama. Tentukan banyaknya cara mereka duduk mengelilingi meja makan tersebut. Nah, di sini berarti ada n-nya ada berapa? Ayah, ibu 4 berarti 6 ya. N-nya 6. Kemudian bagaimana susunannya? Nah, untuk susunannya melingkar n-1 berarti 6 dikurangi 1 faktorial. Kita peroleh 5 faktorial. Tinggal dihitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka diperoleh 120 susunan. Jadi banyaknya susunan yang dapat dibentuk secara melingkar adalah 120 susunan. Oke, sampai sini mungkin sudah paham semua ya. Mudah saja, ini materi yang cukup mudah untuk anak-anak tingkat SLTA. Sekarang kita masuk pada pengembangan soalnya. Ini yang agak berbeda. Terdapat angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan dengan syarat bahwa setiap bilangan tidak terdapat angka yang sama. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika bilangan tersebut terdiri dari 4 angka dan merupakan bilangan genap. Yang kedua, bilangan tersebut
kelipatan 5 dan terdiri dari 3 angka. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan rumus permutasi ataupun aturan perkalian. Nah, tapi lebih mudahnya kita gunakan aturan perkalian. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan untuk yang A di sini n-nya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Kemudian akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, kita buat kolom saja atau tabel ya. Jadi di sini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Untuk bilangan genap, karena di sini syaratnya adalah bilangan genap, maka untuk menentukan genap ganjilnya bilangan berapapun ya, untuk mengetahui genap ganjilnya tinggal kita tentukan dari bilangan yang terakhir atau pada bilangan satuannya. Di sini kalau genap pasti di sininya angkanya genap, satuannya itu genap. Kalau ganjil maka pada angka satuannya pasti angkanya ganjil. Jadi di sini untuk membentuk 4 angka yang genap, bilangan yang terdiri dari 4 angka dan bilangan tersebut genap, maka kita isi dulu yang bagian ini ya. Bisa diisi angka berapa saja, karena angkanya genap berarti hanya bisa diisi oleh angka 2 dan 4. Jadi di sini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 2 dan 4 kita. Jadi kita isi dengan 2 kemungkinan. Nah, berikutnya setelah di sini diisi, kita mulai dari sini boleh ya, dari sini pun boleh ya, sama saja. Nah, setelah masuk ke sini satu angka masuk sini, maka untuk yang di sini dari 5 angka ini sudah dipakai 1, maka di sini tinggal ada 4 pilihan ya. Kemudian untuk ratusannya bagaimana? Karena masuk sini 1, masuk sini 1 ya, dari 5 angka ini sudah dipakai 2 angka untuk kolom satuan dan kolom ribuan, maka pada ratusan di sini hanya tinggal 3 pilihan. Yang di sini tinggal 2 pilihan. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing kemungkinan pada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, kita hitung dengan menerapkan aturan perkalian ya, tinggal dikalikan ya. Kita dapatkan 4 dikali 3 kali 2 kali 2, maka di sini kita peroleh 48 bilangan. Nah, jadi di sini kita peroleh 48 bilangan genap. Kemudian yang B, bagaimana dengan yang B? Untuk soal yang B, nah tadi sudah disebutkan bahwa untuk yang B bilangannya adalah kelipatan 5 dan terdiri dari 3 angka. Nah, kita buat seperti ini ya, biar lebih mudah. Nah, untuk menentukan bilangan kelipatan 5, maka yang diisi dulu adalah bagian satuan ya. Angka-angka kelipatan 5 itu otomatis di sini akan diisi oleh hanya angka 2 angka, yaitu angka 5 dan angka 0 ya. 5, 10, 15, 20 itu semuanya angka kelipatan 5, dimana angka terakhirnya itu kalau tidak 5 ya 0. Nah, sekarang kita lihat di sini yang tersedia hanya dari angka 1 sampai 5, 0 tidak ada di sini. Jadi untuk angka satuan di sini hanya bisa diisi oleh angka 5. Maka di sini untuk kemungkinan yang bisa dimasukkan di sini adalah 1. Kemudian berikutnya untuk ratusan, karena sudah masuk 1 di sini, maka kemungkinannya tinggal 4 yang bisa kita isikan di sini. Nah, untuk yang di sini karena sudah dipakai di sini 1, di sini 1, maka dari 5 ini hanya tersisa 3 pilihan.
maka untuk yang puluhan di sini hanya bisa diisi 3 ya, bisa diisi pilihannya hanya ada 3. Nah, setelah kita dapatkan ini, tinggal kita gunakan aturan perkalian ya, 4 dikali 3 kali 1 ketemu 12 bilangan. Nah, mungkin hanya itu saja ya, mudah sekali, simpel sekali untuk materi permutasi ya. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman ya, di sini seperti biasa, matematika tidak akan bisa tanpa latihan soal ya. Ibarat orang belajar berenang tapi tidak pernah mau masuk kolam renang, ya itu nggak akan pernah bisa ya. Nah, bisanya hanya di angan-angan saja. Matematika pun sama, pingin pintar matematika tapi nggak pernah mau latihan soal, itu sama seperti orang belajar renang tapi nggak pernah mau masuk kolam renang ya, seperti itu ya. Makanya di sini sudah saya siapkan 2 soal yang nanti bisa kalian coba dikerjakan sendiri ya, dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada. Dan ini nanti akan kita bahas pada materi berikutnya ya. Untuk materi berikutnya tentang kombinasi ya, kita bahas pada video berikutnya atau pada bagian yang kedua beserta pembahasan soal yang 2 ini. Oke ya, jangan lupa jadi ini dikerjakan. Kemudian jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton video ini untuk mengklik tombol subscribe dan juga like, serta kami menunggu komentar dari kalian yang sifatnya membangun. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.